Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik, tetap sehat ya, dan semua kita di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita boleh bersaat teduh bersama, mendengarkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan berikan. Terima kasih kami boleh bangun pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 32. Saya hanya akan membaca ayat 19 saja. Demikian firman Tuhan. Dan ketika ia dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua lok itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Dan ayat 26, maka berdirilah Musa di depan pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, Keluaran pasal 32 ini merupakan kisah yang cukup terkenal begitu ya. LAI memberikan judul di sini Anak Lembu Emas. Kisahnya Bapak Ibu kalau kita memperhatikan adalah peristiwa ini terjadi ya ketika Musa sedang berada di atas Gunung Sinai ya. Dia berada di Gunung Sinai dan bangsa Israel sedang menantikan untuk Musa turun dari Gunung Sinai gitu ya. Akan tetapi karena mereka tidak melihat Musa turun ya, mereka mulai resah, mereka mulai gelisah begitu ya. Sampai pada akhirnya mereka berkumpul dan dikatakan di ayat 1 mereka mengerumuni Harun dan berkata, coba kita perhatikan di ayat 1, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Jadi karena mereka tidak melihat sosok Musa turun dari Gunung Sinai, mereka meminta Harun untuk membuat Allah yang berjalan di depan mereka. Nah, respon daripada Harun akan desakan daripada bangsa Israel adalah akhirnya mengiyakan gitu ya. Akhirnya kalau kita lihat dalam kisah ini mereka mengumpulkan emas dan membuat patung anak lembu emas serta mereka memberikan persembahan korban bakaran dan korban keselamatan di depan patung anak lembu emas itu. Dan kita tahu saudara-saudara ini tentu membuat Allah murka terhadap umatnya. Hal ini membuat Allah murka terhadap umatnya karena ketidaktaatan yang mereka lakukan. Juga Musa marah kalau kita perhatikan di dalam ayat yang tadi karena Musa melihat bagaimana bangsa Israel menari-nari gitu ya, dikatakan di situ mereka mempersembahkan korban kepada anak lembu emas itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat ketidaktaatan umat Israel. Pada akhirnya berujung kepada hukuman yang diberikan Allah kepada mereka. Kisah ini berakhir dengan sangat menyedihkan. Karena akhirnya Allah menghukum mereka dan banyak di antara mereka yang mati. Saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah anak lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel dan juga yang mereka sembah sebagai Allah mereka? Kita melihat adalah ketidaktaatan. Jelas sekali Tuhan memberikan perintah kepada mereka, itu jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan membuat apapun yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepada ilah lain. Jelas sekali perintah Tuhan. Artinya apa?
Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau ada ilah lain di hadapannya. Namun umat tidak menaati akan perintah Allah itu. Ya. Pesan buat kita saat ini adalah jangan ada Allah lain. Jangan ada ilah lain di dalam hidup kita selain daripada Allah. Mungkin kita berkata, saya tidak menyembah patung. Saya juga tidak pergi ke atas gunung-gunung memberikan sesajen, memberikan persembahan dan lain sebagainya. Saya juga tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan mistis dan lainnya. Saudara-saudara, berhala-berhala di zaman modern memang bukan seperti itu lagi, gitu ya. Tidak lagi menyembah patung, tidak lagi pergi, mungkin kita tidak lagi pergi ke gunung-gunung minta sesajen, minta berkat dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi jangan lupa, ya, berhala di zaman sekarang ini adalah bisa jadi itu adalah pekerjaan kita. Pekerjaan bisa menjadi Allah lain di dalam hidup kita. Uang bisa menjadi ilah lain dalam hidup kita. Hobi, kesukaan kita pun bisa menjadi ilah lain di dalam hidup kita. Ketika kita fokus hidup kita melebihi, terlalu berlebihan kepada pekerjaan, kepada uang, kepada hobi, kepada kesukaan kita itu menjadi satu-satunya, itu ya, hati kita betul-betul terpaut kepadanya, itu sudah bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Bahkan pelayanan pun bisa menjadi berhala bagi kita. Ketika yang kita layani bukan lagi Tuhan, tetapi pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, secara tidak langsung kita sudah terlibat dalam penyembahan berhala. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Jangan ada ilah lain selain Allah, Yesus Juru Selamat, satu-satunya di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang sudah kami baca dan renungkan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk hidup taat di hadapan-Mu dan sungguh menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.